nggak bisa melek, nggak bisa bergerak sama sekali. Dia manggil Alma, ngasih contoh pas dia meninggalnya, pas dia kegeret di kereta gitu. Kalau dipraktikannya kayak gitu. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke video ini, terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga kalian yang menonton video ini sehat selalu dan dimurahkan rizkinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita di Ziarah ID. Nah, kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang dia ini adalah salah satu bisa dibilang indigo lah ya. Iya. Nah, jadi siapa namanya? Alma. Kita kan sempat tahu ya, kalau Alma ini katanya sering banget ngerasain hal aneh gitu. Iya, ya sering banget. Ada nggak sih saat umur berapa yang benar-benar, oh ini ternyata sesosok ini tuh. Nah, itu ngehnya dari kapan? Dari kecil juga udah ngeliat hal yang aneh sih. Cuma kalau misalkan sampai kayak ngaruh ke kelemahan aku gitu, ke energian aku, ya baru sekarang aja. Baru sekarang. Terus kejadian apa yang paling berkesan lah? Katanya kan pernah nih didatangin ini, terus kata si Alma ini juga katanya pernah disukain sama pocong katanya. Alma pernah disukain sama pocong. Iya. Itu bener nggak sih, dan kapan itu? Bener banget, itu dari dulu udah bertahun-tahun, 4 tahun dia diinin Alma. 4 tahun? Jadi pertamanya tuh kalau nggak salah ya, Alma juga baru tahu kalau dia itu sukain Alma tuh udah lama itu dari temen Alma juga, karena kan emang nggak sadar dong kalau ada di rumah ngeliatin Alma terus, ngeliatin Alma tidur, kayak ngejailin, kayak ngetok-ngetokin lemari, dapur barang-barang dapur dimainin gitu. Itu bener-bener kayak gitu? Atau enggak pintu dapur dibuka tutup gitu. Oke. Sorry ya, ini Alma doang yang ngerasain apa? Alma, keluarga nggak ada yang bisa, aku doang sendirian. Terus kalau barang-barang yang dirusak, dihancurin gitu, itu Alma doang yang ngerasain? Iya, itu mah ya kalau orang tua percayanya itu mah tikus gitu. Cuma kalau aku, oh iya emang bener itu dia gitu. Cuma dia tuh begitu tuh karena kayak mau nunjukin, nih gue di sini nih gitu. Gue di sini, lu ngeliatin gue dong gitu. Biar lu peka gue teh di sini gitu. Oh, berarti pocongnya ini agak tebar pesona ya? Dikata cinta banget. Kalau misalnya kalau aku ngerespon dia sih ya bisa aja. Cuma kan kita kan beda alam gitu. Oke, berarti tapi ini dia kan sesosok pocong ya? Berarti emang bentuknya pocong gitu? Pocong, bener-bener pocong, bentuk pocong, hancur gimana mukanya gitu. Terus Alma ngelihat dia takut atau karena udah terbiasa jadi? Karena kan pocong semuanya sama aja ya. Cuma bedanya dia baik banget ke Alma. Cuma kalau ada orang lain, laki-laki lain gitu masuk ke rumah Alma, hawanya udah nggak bagus, dia bakal nunjukin gimana ke Alma gitu, buruknya dia gitu. Cuma kalau pocong ini sih baik banget sebenarnya. Iya, baik banget. Baiknya itu cuman kayak nunjukin, oh ini orangnya nggak baik nih buat lu, ini nggak baik atau gimana? Iya, dia bakal nunjukin kejelekan itu laki-laki. Laki-laki doang atau temen gitu? Pernah nggak? Laki dong yang sayang sama Alma, yang suka sama Alma, yang ada hubungan sama Alma gitu. Oh, oke. Berarti kalau misalnya laki-laki itu baik nih, tetap dia ngomong baik apa dia kompor-komporin gitu? Dia kompor-kompor sama dia. Kayak gitu juga ya? Waktu itu pernah soal. Gila sih. Iya, pernah. Baru pertama kali ini juga sih denger kalau misalnya pocong. Terus ketemunya sama si kalau katanya pocong ini emang dari tanah yang belakang, yang kebun belakang. Dia itu suka sama Alma karena Alma ini peka orangnya. Alma tahu dia di sini, dia di situ. Bukan dia doang, sebenarnya banyak yang Alma tahu. Alma peka orangnya. Jadi dia itu demen sama Alma karena Alma orangnya peka, sama orangnya gimana ya? Ya kalau sama setan gitu, sama makhluk gaib tuh nggak ini banget, maksudnya nggak takut banget. Sama kan udah kayak udahlah ngapain, biasa aja gitu. Misalkan kalau kita respon dia juga, dia bakal makin gitu. Terus Alma bisa tahu dia suka sama Alma tuh gimana?
Itu sih dari temen ya, dari temen dia tuh suka sama Alma udah bertahun-tahun itu. Karena waktu itu Alma pernah tidur, jadi kayak kerap-kerepan gitu, nggak bisa bergerak sama sekali. Ya dia nunjukin mukanya di dalam mimpi Alma, nggak bisa melek, nggak bisa bergerak sama sekali. Dia manggil Alma, Alma gitu. Berkali-kali sampai kerap-kerepan itu, sampai subuh baru bisa tidur. Subuh, Alma kan begadang mulu ya, itu kerap-kerepan terus tiap hari, nggak ada kalau nggak itu. Alma nggak pernah berani cerita ke orang karena ya ngapain gitu, buat apa ya, orang-orang juga kalau gue ceritain juga takut gitu. Dan orang mungkin ada nggak percaya kali ya kalau diomongin gitu. Bahkan bocah-bocah sekarang mah bohong lah gitu. Iya. Itu mah ya elah gitu. Oke, berarti untuk sekarang nih Alma, apakah dia masih ngikutin anak Alma atau enggak? Kalau sekarang sih kayaknya udah enggak. Dia udah ya ada masalah problem sama keluarga ya waktu itu ya, ada ikut-ikut. Jadi kan Alma kan ikut ke kakak. Karena dia saking cintanya kali ya sama Alma ya, dia sampai ikut ke rumah kakak juga. Terus dia nyatu sama gundurwo di rumahnya kakak aku gitu. Jadi nyatu? Pas dihancurin, iya. Maksudnya nyatu? Ya main gitu berdua. Gue merinding ya setelah. Iya. Gundurwo ini sebenarnya jahat gitu ke Alma, nggak ada niat baik ke Alma. Tapi dia ikut-ikut ke gundurwo ya. Pas ada hubungan konflik gitu loh keluarga, kayak main-main dukun, jadinya Alma maunya gundurwo dihancurin, tapi pocong itu juga ikut dihancurin. Ya udah kata Alma mau gimana lagi gitu, jadi pocongnya udah nggak ada, cuma di rumah ada gitu, kayak Alma lagi mandi lagi ngintip apalagi apa sering kayak gitu. Hitam-hitam kayak putih juga banyak gitu. Udah pas pocong itu udah hilang dari rumah papa Alma, siapa aja sekarang udah berani masuk ke rumah gitu. Alma sendiri nih ngerasain kehilangan nggak sama itu? Ngerasa kehilangan banget, kayak sepi banget gitu, kayak nggak ada yang ngeliatin. Suka waktu itu ya kayak ngajak ngobrol gitu, kalau lagi ngajak ngobrol kayak gitu ya. Dia suka kalau Alma udah bilang jangan ganggu gua gitu malam ini gitu, dia bakal narik kayak serenceng kopi atau enggak pintu dipelongoin dikit sama dia. Kalau itu artinya dia bilang iya gitu kalau misalnya? Dia suka getok-getok lemari gitu dari dalam lemari. Gitu. Tapi ya udah, Alma sih biasa aja ya maksudnya. Ya biasa karena aja. udah 4 tahun juga berdampingan sama dia. Udah biasa aja sih. Cuma ya takutnya cuma takutnya teh dia ngeganggu kebahagiaan Alma doang gitu. Takutnya gitu doang. Cuma kalau takut dia ngejailin sih enggak sih. Biasa aja. Pocong ini namanya siapa kalau boleh tahu? Dia sebenarnya nggak suka diomongin, dia nggak suka dikasih tahu, dia nggak suka, makanya Alma nggak pernah tahu dia di situ, dia cuma ngejailin. Alma tahu dia suka, dia di situ, dia di sini, itu tuh dari teman Alma semua. Ya dari situ dia langsung ya marah gitu ke teman Alma gitu. Jadi dia sebenarnya penyuka misterius ya, nggak suka diomongin ya? Iya, nggak suka banget kayak bawa-bawa dia, mendingan lu diam aja gitu, ini urusan gue sama Alma gitu kalau ya. Jadi ini sekarang kan kita ngobrolin dia nih, kamu ngelihat dia atau enggak? Enggak, biasa aja. Udah kan udah enggak. Udah enggak lagi ya, Takutnya kalau kita lagi ngomongin dia tiba-tiba kan ada something gitu. Setelah kisah pocong ini, ada lagi nggak sih yang berkesan dalam hidup? Aduh banyak itu mah, banyak banget. Yang paling berkesan deh apa setelah si pocong ini? Kalau boleh tahu nih satu lagi nih aku pengen tanya. Itu umur dia berapa? Nggak tahu sih, aku nggak pernah tahu sebenarnya kalau dia ada di situ. Itu aku baru tahu dari temen aku gitu. Ya kalau dia di situ sih udah lama banget, dia di situ udah kayak megang tanah itu gitu. Jadi itulah kisah cinta dari pocong ke Elma ya. Luar biasa juga sih. Pocongnya baik setia, ya. Setia banget. Parah setia banget. Dia kayak misalkan kayak ada yang ngikutin Alma, dia nggak bisa masuk. Kan ada pocong itu dalam rumah. Jadi kayak nggak jagain, emang baik banget. Sekarang pas udah nggak ada pocong itu ya udah, siapa aja bisa masuk ke rumah Alma. Berarti sesosok pocong ini juga ngejagain Alma ya? Ngejagain Alma. Ya dia di rumah itu karena Alma, nggak ada karena lain. Gitu. Setia lah ya. Soalnya waktu itu dulu pernah ya, pas Alma masih SMP, kan Alma kan suka pipis sendirian gitu ke mandi.
kan kamar mandi kan ada jendela gitu ya, jendela ke belakang ya, suka ada taplak tangan nempel. Oh ya? Bekas taplak tangan gitu, kan mikirnya ngapain orang sampai maksudnya manjat-manjat ini telapak tangan doang gitu. Mending kecil banget telapak tangannya. Tapi nggak risih gitu? Maksudnya Elma sendiri nggak risih? Enggak sih, karena kayak udah biasa, ngapain gitu takut. Oke. Tapi emang kebanyakan orang-orang yang indigo ya, maksudnya orang yang bisa ngelihat itu, mereka pasti banyak, ada beberapa atau satu orang yang ngejagain mereka, pasti itu sih. Pasti. Karena aku sering ngedenger juga dari teman-teman indigo, kalau misalnya dia pun punya, entah itu sahabat, entah itu orang yang suka sama dia, yang ngejagain dia loh ya, emang bener itu ngejagain mereka gitu. Itu sih yang aku pernah denger ya dari teman-teman indigo juga. Terus si Elma setelah mendapati sesosok pocong ini, pernah nggak sih ada hal yang menarik lagi? Pasti banyak sih, cuman hal yang paling menarik tuh apa aja? Aku ya waktu itu kerasukan noni Belanda. Noni Belanda? Itu di daerah mana tuh? Di rel kereta Pondok Raja kata. Oh, oke. Itu ngapain? Kamu pas saat itu tuh ngapain di situ? Kamu ngapain di situ pas? Aku sih main ke rumah teman aku ya, niatnya cuma bercanda-canda, ngumpul gitu, cuma ya bete-bete aja gitu. Ngumpulnya di Pondok Rajek? Iya, ada di belakang dekat rel, dekat gang sini juga. Oh, berarti bukan di relnya ya, cuman dekat situ lah. Cuma dia lagi mampir lewat-lewat aja nyari mangsa gitu. Si siapa? Noninya ini. Dia tuh kayak sedih banget, kayak pengen nyatain kesedihannya, sampai nyari-nyari orang yang peka, dia masukin, paksa gitu masuknya. Beraninya Kalma doang, karena kalau udah cinta tuh bego banget gitu. Nah dia tuh kayak pengen nempel Kalma, pengen ngasih tahu, lu tuh kalau cinta jangan bego-bego, gue pernah kayak gini, gue pernah kayak gitu. Jangan sampai ngerasain kayak gue nih gitu. Jangan sampai salah orang buat lu sayangin gitu. Oke, berarti sesosok Belanda ini kan kita cerita yang dari awal ya. Jadi si Elma waktu itu ketemu di daerah rel kereta api Pondok Rajek. Setelah itu dia masukin ke Elma itu posisinya pas lagi ngapain? Pas sama lagi main sih. Terus sama ya diem. Elma kalau udah ngerasain dia masuk, bukan dia doang ya. Sebenarnya semuanya sama. Pasti di samping pinggang kiri Alma sakit. Nah itu samping kiri. Oke. Iya. Kiri. Kiri ya. Dia mau masuk itu. Cuma kan itu kan ada teman-teman cowok yang bisa ya. Udah berusaha banget buat dilepas, udah kayak pengen ditutup, pengen di ini, tetap aja dia nggak mau. Itu karena dia itu pas masuk ke badan Alma itu bukan full dia ya. Dia cuma setengah Alma, setengah dia. Jadi mata Alma sebelah kiri beda gitu. Beda. Agak merah dikit. Ya pokoknya lubang ininya nih, hitamnya ini lebih kecil gitu daripada yang ini. Pokoknya mah beda kiri doang. Oke, berarti orang yang kerasukan tuh emang sering banget menyerupai ya, menyerupai sosok yang dirasuki gitu. Oke. Ini Elma, kalau boleh tahu, kan Elma cerita kalau misalnya dia masukin Elma itu karena dia bilang kalau Elma ini peka dan dia mau ngasih tahu ke Elma nih kalau misalnya jangan bego-bego banget gitu kan soal cinta. Emang kenapa Elma dia sampai kayak gitu tuh? Oh bener Kak. Bentar, tuh besok. Oke, bentar. Besok bang. Selalu aja, maksudnya positif aja, positive thinking. Positive thinking aja. Ya begitu pokoknya. Ya pas Noni kan masuk ya, ya kita sebut aja kayak kuntilanak lah gitu bentukannya. Cuma kalau dia ini aslinya cantik banget sih, kayak orang bule, cantik banget. Ya karena kan Noni Belanda pasti bule ya. Cantik banget, ya dia ketabrakan di kereta, nggak tahu tahun lalu lah, masih 1000-an. 1000-an berapa itu? Nggak tahu, aku nggak dikasih tahu kapannya dia meninggal, cuma kayak ngasih contoh pas dia meninggalnya, pas dia kegeret di kereta gitu. Dia pas masuk kan, dia masuk ke badan aku, nangisnya tuh nggak ngomong, itu kayak
di tenggorokan sini kan sobek ya, sebelah kiri ya dia. Oh, sininya. Ya keseret sama kereta gitu. Bolong jadinya, kayak bolong. Tapi dia sesak gitulah. Gitu. Sesek. Iya kayak gimana ya? Kalau dipraktikinnya kayak gitu. Dia begitu, kalau dia nggak bisa ngomong, dia begitu pokoknya kalau itu. Iya. Sampai pegel tenggorokan aku kalau ingin dia. Itu selama berapa hari dia ada di Seharian. Seharian? Itu dari jam berapa? Dari malam ketemu malam lagi baru bisa. Dia jadi waktu itu kan temen aku bisa, tapi belum ada yang bisa iniin dia. Nah aku perlu temen aku yang di Bogor, ada ya di Bogor ya. Temen aku dia bisa banget lebih dari teman-teman yang aku di sini. Dia waktu itu aku kan malam-malam kaki sebelah kiri aku nggak bisa bergerak, pokoknya badan aku ini sebelah kiri nggak bisa bergerak sama sekali. Udah keluar masuk lagi, udah keluar masuk lagi, terus sampai tidur, sampai itu baru subuh baru bisa tidur pokoknya. Subuh baru? Iya, pokoknya setelah subuh aku baru bisa tidur. Itu juga bentaran sih tidurnya. Oke. Dia cuman ngobrolin itu doang, maksudnya tujuan dia untuk masukin si Elma, ngerasukin Elma maksudnya, itu tujuannya apa aja? Maksudnya hanya ngomong itu kah atau ada something lagi? Dia masuk ke Alma karena kayak mau kasih tahu gitu ke perempuan, jangan sampai kalau sayang, kalau sayang, cinta gitu, jangan sampai kayak bego-bego amat lah gitu. Jangan sampai ngerasain kayak gue kalau pakai bahasa Alma ya. Jangan sampai bego lah gitu. Jangan kayak gue, pokoknya jangan sampai kayak gue sampai bunuh diri, sampai begini begitu gitu doang. Dia juga ke Alma gitu niat baik juga sih. Alma seneng sama dia. Dia nunjukin ada laki-laki yang suka sama Alma pakai ini ya, pakai kirim-kiriman nenek-nenek ke Alma buat narik Alma gitu ke dia, buat ngancurin hubungan Alma sama mantan Alma gitu. Elma tadi kan ngomong kalau misalnya sesosok Noni ini kasih tahu ke Elma kalau misalnya ada orang yang nggak baik nih buat Elma, maksudnya orang yang lagi deketin Elma. Katanya sesosok nenek itu. Maksudnya sosok nenek itu buat ngancurin gimana sih maksudnya? Jadi ada laki-laki suka sama Alma, ya, dia suka sama Alma tapi Alma nggak suka sama dia, ya biasa aja gitu. Terus dia ini pakai cara-cara kayak ngirim-ngirimin cara-cara yang nggak bener lah ya. Sosok nenek lah gitu ke Alma. Jadi ya tugas nenek-nenek itu buat ngancurin Alma sama mantan Alma, ngancurin Alma sama keluarga mantan Alma gitu, karena kan Alma kalau sama keluarga pacar kan deket banget gitu ya. Jadi pengen ngancurin nih gitu, sampai cowok itu bisa ngedapetin Alma. Tapi sampai sekarang pas Alma tahu kayak begitu, Alma nggak tertarik sama dia. Udah tahu buruknya. Ya udah dari Noni itu ya baik banget dong dia gitu, nunjukin yang kayak udah gitu. Kayaknya si Noni ini seneng sama Elma sampai akhirnya dia mau ngikut Elma terus ya. Dia sempet demen sama cowok yang udah ngebantuin karena cowok yang udah ngebantuin Alma. Jadi kan waktu itu ya Noni ini kayak kan Alma kan boti sama cowok karena Alma lagi kerasukan dia kan. Denger kereta dikit nangis, denger suara suara kereta lah pokoknya gitu. Dimanapun kereta, bukan di Pondok Rajek doang gitu ya. Dia nangis mulu gitu. Oke. Makanya pas kerasukan dia emang nggak bisa banget ngeliat rel kereta, nggak bisa banget denger rel kereta gitu lewat, nggak bisa. Terus selama berapa? Seharian itu sampai malam jam 10 kerasukan, balik lagi jam 12, jam setengah 1 baru selesai. Itu baru bisa. Berarti Noni Belanda itu akhirnya ya udah lepas ya gitu ya. Dia waktu itu sama teman cowok temen yang cowok yang ngebantuin Alma itu. Dia ini manja gitu, pengen dilus-elus tangannya, pengen dimainin rambutnya gitu. Oh, agak centil juga ya? Iya centil, karena pas cowok yang di belakang Alma itu orangnya agamanya kuat.
Iya, kuat banget. Oke. Dia sayang sama nih cowok, tapi sama tongolin foto tunangannya kan waktu itu udah punya tunangan ya, sekarang udah nikah orangnya ya. Oke. Iya, ya dia cemburu dong yang ini. Tapi dia bilang kalau sampai aku lepas dari badannya Alma gitu, dia bakal nungguin cowok ini lewat. Ya dia bakal nungguin dia lewat gitu, cowok itu lewat. Gitu. Dia kayak ini banget nih sama cowok yang gini nih. Jadi jatuh cinta. Oke. Percintaan di alam gaib ini juga ekstrim juga ya, maksudnya. Ini kan lain dunia. Aku juga maksudnya dengar ceritamu yang pocong itu kan jatuh cinta. Terus si Noni ini juga sama jatuh cinta kan. Iya. Jadi orang-orang yang ngerasukin seseorang itu ya tujuannya antara cerita mengganggu ataupun ya dia seneng sama orang itu ya. Nah itu aja. Itu ya, oke. Setelah cerita itu, maksudnya Elma sendiri berarti masih sering ini nggak sih sebagai indigo ya? Maksudnya sering mimpi hal-hal yang banyak. Kadang pernah nggak sih mimpi? Jadi kan pernah indigo ini sering dilibatkan dalam sesuatu konflik lah atau permasalahan lah. Elma sendiri pernah nggak kayak coba dong tolong cariin ini gitu, kayak mimpi gitu, misalnya tolong dong cariin temen gue ini kemana ya, temen gue ngilang nih selama 1 tahun gitu, bisa nggak kayak gitu? Oh enggak, aku nggak bisa kayak gitu. Aku masih ya kalau dibilang kan aku masih lemah, aku masih bantuan orang gitu. Tapi Elma sendiri dengan indigonya ini ingin tetap menjadi indigo atau pengen lepas capek gitu loh? Udah pengen kayak gitu, tapi tetap aja kebuka, nggak bisa ketutup. Benar-benar udah ditutup, kebuka lagi, ketutup, kebuka lagi. Kebukanya gara-gara Alma juga, kayak lewat sini dikit, ngepol langsung gitu. Oh ada pantangan mungkin yang dilanggar. Almanya nggak ini, jadi tuh Alma kayak orang biasa aja sebenarnya. Alma harus kayak gini, tapi Alma nggak jalanin karena pengen jadi orang normal aja gitu. Udah ditutup berkali-kali gitu. Sampai disuruh minum ini, disuruh baca ini, tapi tetap aja nggak bisa. Karena emang udah keturunan kali ya. Tuh cerita dari Elma. Semoga nextnya nanti mungkin Elma, kalau teman-teman mau senang dengan cerita Elma, boleh komen di bawah. Kita akan melanjutkan lagi cerita sama Elma ya. Pasti banyak sih, cuman kan Elma menceritakan sebagian dari cerita yang dia alami ya. Jadi kejadian yang dialami. Nah teman-teman yang punya cerita horor ataupun cerita mistis, kalian boleh komen di bawah atau kalian boleh DM Instagram Ziara ID. Kita akan balas di situ dan kita akan ajak kalian untuk podcast kalau kalian bersedia untuk menceritakan kejadian hal apapun di Ziara ID. Oke, saya Cindy. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini.